Hai, kali ini saya mau bahas satu fenomena besar yang terjadi di dunia teknologi, yaitu peristiwa seorang Elon Musk membeli Twitter. Memang kejadian ini menjadi perbincangan di mana-mana karena Elon Musk harus mengeluarkan uang setidaknya 635 triliun rupiah untuk bisa memiliki Twitter. Kenapa sih seorang Elon Musk sampai begitu ngototnya menghabiskan dana begitu besar untuk membeli sosial media Twitter? Banyak alasan yang diutarakan oleh Elon, tapi nanti mungkin saya akan coba bahas di belakang. Namun yang ingin saya ceritakan kepada teman-teman semua dalam video kali ini adalah apa sih dampak dari akuisisi Twitter oleh Elon pada percaturan politik dunia, pada warna politik dunia, pada warna politik di Indonesia. Memang ada pengaruhnya antara Twitter, Elon, dan politik di Indonesia. Saya sih bisa jawab banyak sekali dan besar pengaruhnya. Saya akan coba jelaskan perlahan-lahan kepada teman-teman semua. Begini, Elon ketika ditanya terkait dengan keputusan dia untuk membeli Twitter, berkali-kali kita bisa melihat atau mendengarkan ya diksi-diksi yang ia gunakan. Yang pertama adalah Elon ingin memastikan kebebasan berbicara di ruang publik, dalam hal ini Twitter. Yang kedua, Elon juga mengatakan bahwa Twitter itu adalah semacam alun-alun digitalnya publik dunia. Artinya apa? Kita bisa melihat bahwa Elon nanti akan membuat Twitter menjadi jauh lebih bebas daripada sekarang tentunya. Saat ini, kalau kita coba menarik bagaimana Twitter di Indonesia, ya masih begitu banyak konten-konten atau informasi yang masuk ke Twitter dan sangat tidak beraturan. Ada yang valid, ada yang tidak valid, dan yang paling penting adalah kemudian menjadi salah satu informasi untuk membentuk persepsi publik. Nah, ketika kebebasan berbicara menjadi salah satu tujuan dari seorang Elon Musk, maka menurut saya negara harus sudah mulai hadir dan memastikan diri bagaimana kita bisa menjaga ruang publik Indonesia di Twitter. Kenapa? Apalagi dengan niat dari Elon untuk membuat open source algorithm di Twitter. Artinya, algoritma Twitter, algoritma social media yang selama ini begitu personalized sehingga user dibanjiri oleh informasi-informasi yang hanya ia inginkan, yang hanya ia punya ketertarikan, membuat informasi yang dimiliki oleh seseorang saat mengakses sosial media menjadi tidak utuh atau menjadi tidak komprehensif. Tujuannya atau kepentingannya menjadi sangat self-oriented. Kalau saya suka A, maka informasi yang saya terima akan lebih banyak sekali tentang A. Yang B-nya tidak begitu banyak. Lalu kalau saya suka B, sebaliknya, yang A kita tidak mendapatkan pengetahuan yang signifikan. Kalau misalnya itu hanya untuk gaya hidup, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya informasi yang berhubungan dengan budaya, dengan politik, atau dengan hal-hal lain, tentu ini akan sangat berpengaruh. Karena ketika informasi itu masuk secara terus-menerus kepada diri kita, pada saatnya akan membangun perilaku yang baru. Satu individu berubah, dua individu berubah, akhirnya masyarakat menjadi berubah. Saya pikir ada banyak budaya yang berubah di masyarakat kita semenjak sosial media menjadi bagian yang inherent pada kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Nah, dengan keinginan atau tujuan dari Elon untuk nanti membangun open source algorithm di Twitter, maka saya berharap negara bisa memastikan posisinya kepada Elon terkait dengan Twitter ini. Negara mesti memastikan bahwa algoritma yang diimplementasikan oleh Twitter dan berlaku di Indonesia tidak mengancam kedaulatan informasi, kedaulatan digital, dan juga tentunya tidak mengancam kedaulatan budaya di Indonesia. Karena jika dibuat terlalu bebas, maka ada kemungkinan polarisasi seperti yang kita alami beberapa waktu belakangan ini, bahkan mungkin sampai sekarang, akan semakin nyaring, akan semakin lebar, akan semakin dahsyat dampaknya. Sekarang kalau Anda perhatikan ya, masyarakat kita masih mewarisi perpecahan dari politik 2019. Ada istilah A, ada istilah B. Kalau dilihat atau dianalisa jauh lebih dalam,
itu semua dasarnya adalah algoritma di sosial media. Karena ketika saya suka sama A, saya hanya akan dapetin informasi yang A, yang bagus-bagus, yang jelek-jelek tentang B, itu yang saya dapatkan. Artinya apa? Preferensi saya semakin lama akan semakin jauh dengan yang lain. Dan inilah yang membuat mengapa polarisasi menjadi salah satu ekses yang harus diperhatikan oleh negara ketika nanti Twitter menjadi semakin bebas. Yang keempat adalah ketika Elon juga mengatakan bahwa salah satu hal yang ingin dia perjuangkan lewat Twitter ini yaitu user authentication. Artinya apa? Elon akan memastikan bahwa user yang masuk ke Twitter itu teridentifikasi. Bagus dong, pasti. Karena dengan cara ini, ekses positifnya adalah yang namanya bot atau robot tweet itu menjadi semakin kecil perannya. Namun ekses berikutnya adalah data tentang pengguna Twitter di Indonesia akan dimiliki oleh seorang Elon Musk. Kita nggak tahu bahwa data itu akan dilakukan atau dipergunakan untuk apa. Mudah-mudahan tentu dipergunakan untuk tujuan yang baik. Namun demikian, peran negara bukan di situ, lebih kepada bagaimana memastikan agar kedaulatan data dari penduduk Indonesia itu bisa betul-betul dilindungi oleh pemerintah, oleh negara. Daya tawar Elon Musk ketika dia memiliki Twitter tentu akan menjadi jauh lebih tinggi. Ya, Elon adalah seorang selebriti dunia yang artinya sangat mungkin nanti Twitter akan punya bergen yang lebih tinggi daripada sekarang. Oleh karena itu, menurut saya, negara harus dari sekarang memulai pendekatannya kepada Twitter dan mencoba berbicara tentang apa yang akan mungkin terjadi pada Twitter di masa yang akan datang. Jangan sampai eksesnya sudah masuk ke masyarakat dan kemudian kita baru bertindak. So, congratulations Elon. Hopefully, Twitter will be shaping our world better.